dalam bidang tata negara juga dalam bidang literasi pendidikan. Dalam bidang literasi. Dalam perkara ini Habib Bahar didakwa, salah satu dakwaannya adalah kebohongan tentang KM 50. Di sisi lain ada putusan pengadilan tentang KM 50, dan dalam persidangan beberapa waktu yang lalu ahli bahasa yang dihadirkan oleh BPU menyatakan bahwa terhadap suatu berita bohong dapat digunakan pembanding. Nah, pembandingnya itu harus pembanding yang dapat diukur. Salah satunya adalah putusan pengadilan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, dalam perkara ini dapatkah majelis hakim menggunakan pertimbangan putusan pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara mengukur kebohongannya dari Habib Bahar? Saya tanya, keputusan pengadilan Jakarta Selatan itu kapan? Kapan dan sudah inkrah atau belum? Belum inkrah. Dan kapannya? Yang jelas setelah Januari. Kalau tidak salah 8 Maret. 8 Maret. Nah, 8 Maret ya. Bisa nggak kita menjadikan suatu putusan yang datangnya belakangan untuk menangkap seseorang berdasarkan klaim bahwa dia sudah melakukan berita bohong? Mungkin yang mulia hakim paham maksud saya. Jadi Habib Bahar ini kalau tidak salah ditersangkakan tanggal 2 Januari ya kalau tidak salah. Kenapa saya hafal? Karena saya bikin konten YouTube. Tanggal 2 Januari diperiksa, datang, ditangkap, dan kemudian tanggal 3 Januari. Datangnya tanggal 2, kemudian ditahannya tanggal 3, tanggal 3 semuanya. Sementara putusan itu sendiri Maret, ya kan? Jadi ya berarti kan dasar waktu menahan dan menangkapnya kan nggak ada untuk mengatakan dia sudah melakukan berita bohong. Kalau kita pakai perspektif perbandingan, karena perbandingannya datang belakangan, oke? Dan datang belakangan itu belum inkrah lagi. Ya, kita paham bahwa putusan belum inkrah belum bisa dikatakan dia sebagai sebuah jurisprudensi. Nah, itu satu. Yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian, masalah itu sering tidak apple to apple. Tidak bisa kita katakan ini sama. Ini apa ini sama apa ini. Karena sepanjang yang saya tahu, SPN yang ahli tahu, kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu terkait dengan pembuktian atas terdakwa 2 orang anggota Polri. Dan kejadian yang dibuktikan itu adalah kejadian yang terkait dengan hilangnya nyawa 4 orang. Dan itu di skup yang sempit sekali, yaitu modusnya, kan begitu ya. Jadi itu saja. Nah, padahal kalau kita melihat kasus KM50 ini kan tidak hanya soal perkara modusnya, tetapi banyak soal lain. Sebagai contoh misalnya, bagaimana konstruksi 2 orang itu, 2 orang yang ini ya, bagaimana kemudian surveillance-nya. Siapa yang memerintahkan, ada komando atau tidak, apakah ada institusi lain yang terlibat. Nah, based on apa? Laporan Komnas HAM salah satunya. Jadi, kalau menurut saya, apa yang disidangkan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya kecil sekali, hal yang kecil, dan itu pun belum inkrah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa tiba-tiba itu sudah mencabut. Itu yang bisa saya jawab. Pertanyaan terakhir, dengan demikian apa yang bisa digunakan sebagai parameter untuk mengukur ada atau tidaknya kebohongan dari Habib Bahar? Ya itulah persoalan kita semua. Iya kan? Kita mengatakan si A bohong, ya kan? Kalau si A bohong, maka harus ada yang tidak bohongnya, dan itu sudah justified. Nah, gimana kita mengatakan si A bohong? Lalu kemudian saya kasih contoh misalnya mimpi ketemu Nabi berdasarkan berita bohong. Bagaimana kita mengatakan tidak ada orang yang bisa membuktikan bahwa apakah itu bohong atau tidak? Lalu yang dilaporkan bilang, bagaimana kira-kira jam berapa dan lain sebagainya, seperti apa kejadian? Mohon maaf Pak, saya nggak bawa handphone waktu mimpi. Karena nggak bisa merekam. Maksud saya banyak hal-hal yang konyol di Republik ini gara-gara Undang-Undang 1/1946.
Padahal ujung-ujungnya sebenarnya kalau kita mau tarik garis, ini kan bukan soal bohong dan tidak bohong, ini kan soal ada kelompok kritis dalam masyarakat, ya kan? Yang barangkali tidak mengendorse kekuasaan, setiap saat diincar, diintip, ya kan? Kalau kepleset, nah kebetulan dia ngomong, misalnya dia ngomong jin buang anak, kebetulan ini kan ada persoalan, ya kan? Nah, maksud saya tidak begitulah. Kita appeal sebagai warga negara di depan Pak Hakim. Apa begitu menteri akan hukum? Maka saya kembali kepada tugas konstitusional negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini yang tidak dipahami oleh penyelenggara negara dan juga para pejabat publik yang membuat RUU KUHP. Kenapa? At the first place, hal yang pertama dilakukan negara adalah melindungi rakyat, bukan melindungi pejabat. Jadi kalau kita mau membuat peraturan perundang-undangan, pastikan dulu rakyat terlindungi. Ini enggak dilindungi semua pejabat-pejabat dari kemungkinan rakyat dihina, ya kan? Rakyat dimaki-maki, nggak ada perlindungannya sama sekali. Jadi paradigma bernegara kita yang menurut saya kita harus berubah. Jangan seperti kita kemudian menggunakan hukum itu sebagai alat koersi, sebagai alat untuk membidik, bukan alat untuk memberikan rasa nyaman, rasa aman dan adil bagi masyarakat. Begitu. Baik. Dari kuasa hukum terakhir, majelis kondisi dalam satu kasus ini, Habib Bahar ini kan bukan cuma rombongan terkait 6 syuhada, tapi juga terkait pernyataan soal Habib Rizik. Ya, Habib Rizik mengatakan, Habib Bahar mengatakan Habib Rizik ditangkap dan dipenjara karena maulid. Sedangkan menurut perspektif yang satu lagi, itu bukan karena maulid, tapi karena prokes. Seperti itu. Qadarullah waktu itu ahli juga jadi ahli di persidangan Habib Rizik. Nah, saya mau memastikan apakah keterangan misalnya seseorang dipidana, ditangkap, dipenjara sama divonis itu apa ada perbedaan? Karena yang dikatakan Habib Bahar ini bukan Habib Rizik divonis, tapi ditangkap dan dipenjara, sebagaimana yang di statement oleh pihak kepolisian seperti itu. Iya, kalau misalnya menggunakan prokes, undang-undang tentang apa? Sampai lupa kesehatan masyarakat, tentang kekarantinaan kesehatan, yang nggak bisa ditahan, ya kan? Karena ancaman hukumannya cuma 1 tahun, kan gitu. Jadi alasan objektifnya nggak kena. Lalu kenapa kemarin Habib Rizik ditahan? Karena digunakan pasal lain, yaitu pasal 160 KUHP, pasal melakukan provokasi untuk melakukan tindak pidana. Makanya kata Rocky Gerung dalam sebuah diskusi, di mana logikanya Habib Rizik memprovokasi Habib, ya kan, untuk berbuat tindak pidana. Tindak pidananya itu menghadiri maulid, kan begitu kan logikanya? Kan tindak pidananya menghadiri maulid. Karena kalau cuma prokes saja, nggak bisa ditahan ya, karena cuma 1 tahun. Nah, dalam proses persidangan berikutnya, yang 160 KUHP tidak terbukti, kemudian ormas tidak terbukti, yang terbukti ya prokes. Maka, ya kan, Habib Rizik itu ketika dia proses penahanan dan penangkapan dulu ya, penangkapan dan penahanan memang bukan prokes. Dia ditahan dan ditangkap karena konstruksi pasal gara-gara melakukan maulid, menyelenggarakan maulid yang dikonstruksikan dan melalui pasal pidana pasal 160 KUHP, jadi memprovokasi. Jadi memprovokasi orang itu melakukan maulid. Itu yang alasan dia ditangkap dan ditahan. Perkara kemudian itu tidak terbukti kemudian itu kan dalam proses persidangan. Kira-kira begitu. Terima kasih.